masalah pencurian 5 kontainer, ya itu tidak berkelanjutan, tidak berkesudahan. LP tanah karena saya 2016 lapor ulang, makanya ditarik ke Mabes karena tidak berjalan nih. Nah, karena tidak berjalannya ditarik itu kita gelar perkara 2 Agustus. Soal laporan tanah. Tanah, tiga-tiganya. Oh, tiga-tiga. Sehingga dalam laporan itu, dalam gelar perkara itu, 7 penyidik Polda Metro Jaya dikenakan kode etik profesi, melanggar kode etik profesi. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak dilakukan apapun terhadap 7 ini. Kenapa? Kenapa 7 orang ini kenapa? Karena melakukan penyidikan tidak profesional. Karena hilang segala macam. Ya, 5 kontainernya tidak ketemu. Masa 5 kontainernya orang KTP yang nyolong aja sih kasih kok. Mobilnya diambil yang itu kita kasih semua, itu kita serahin. Jadi kontainernya hilang sampai sekarang? Sampai sekarang tidak diketemukan. Nah, ajaib kan? Nah, kemudian saya dilaporkan oleh pengembang ini ya berdasarkan laporan saya 2016. Tahun berapa sama. Ini dilaporkan oleh SSA ini? 2018. 2018. Ya. Dasarnya laporan saya 2016. Tadi itu. Karena apa? Laporan saya 2016 tentang tanah ini kan di SP3 juga nih. Nah, mungkin itu yang dilaporkan. Dan ditambahi keterangan-keterangan dari lurah yang menyatakan bahwa girik saya tidak tercatat, tidak terdaftar, tidak ditemukan, macam-macam lah itu. Dianggap palsu tadi itu. Iya, diduga palsu. Tidak pernah kata-kata dokumen saya dikatakan palsu, itu tidak, diduga. Itu sebabnya ini menjadi menarik nih. Kalau hanya diduga, tidak ada kata palsunya, kenapa harus ditahan? Apa? Semua kalau menurut ahli hukum yang saya tanya, ini semua tidak memenuhi unsur. Gitu. Kalaupun ditahan, kalaupun suratnya palsu, Budi itu memalsukannya di mana? Kapan? Karena Pak Budi yang membeli. Padahal saya membeli gitu. Yang memasukkan harusnya kalau memang palsu adalah penjual ya? Penjual, dicari, dikejar itu. Nah ini penjualnya gimana? Iya, alasannya karena udah meninggal. Ada yang menarik ini 3 girik nih. Nah, yang 2 girik yang sudah meninggal itu yang didalilkan. Yang pemilik girik yang tanahnya 7.000 malah tidak didalilkan. Yang masih hidup nggak dipermasalahkan. Jadi yang udah meninggal aja nih yang dipermasalahkan. Ya, gitu. Nah, ini alasannya apa? Ini kan sama-sama katanya nggak palsu yang satunya yang masih hidup. Enggak, karena datanya di kecamatan, di kelurahan ada giriknya lengkap. Yang terakhir ini yang 7.000 meter. Yang masalah kan yang 3.000 ini. Gitu. Yang 2.200 sama yang 500. Tapi semuanya diambil semua 10.000. Semuanya diambil. Yang masalah maupun nggak masalah ini. Gitu. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada seluruh, khususnya Pak Jokowi. Kami sudah membantu beliau. Kami sudah menyerahkan dokumen yang siap adu data dari 2019 ke BPN, ke Bareskrim. Sudah kami serahkan sesuai dengan arahannya Pak Presiden. Tapi kita kan tidak pernah dipanggil. Kalau kami dipanggil, kami bisa adu data, kami bisa tunjuk hidung siapa mafianya, gembong mafianya siapa, yang bikin rusak negara ini, yang merusak tatanan hukum tanah ini, kami bisa tunjuk hidung. Bagaimana prosesnya kami bisa tahu. Bahkan saya sudah memaparkan ke Menko Polhukam tanggal 6 Oktober 2022 sebelum saya ditahan. Bagaimana penyelesaian konflik pertanahan secara holistik. Di depan di depan Wamen, Pak Raja Juli, di depan Ketua MUI. Itu 2022 loh, baru. Setelah itu baru saya ditangkap. Oh iya, diceritakan habis itu setelah itu dilaporkan balik Bapak ya dengan tuduhan memalsukan dokumen. Ya. Padahal Bapak pembeli yang tentu saja nggak memalsukan dokumen itu semua ya, tapi tetap tuduhannya kepada Bapak gitu. Alasannya karena penjualnya saya potong meninggal. Saya bukan dituduh memalsukan, diduga. Ya, diduga menggunakan. Surat palsu karena diduga menggunakan surat palsu saat membuat laporan di 2016. Karena kalau memalsukan jelas nggak mungkin. Karena kan itu bukan Bapak yang membuat. Bukan saya gitu. Diduga menggunakan surat. Itu dugaannya. Nah, setelah itu kelanjutannya sampai akhirnya ditahan itu bagaimana ceritanya? Nah, jadi karena dalam proses ini langsung saya tersangka segala macam. Nah, pengacara kita meminta namanya BHP ya. Nah, saya diambil, saya ditangkap, diambil, dijemput paksa dari rumah. Saya tidak tahu surat mana yang dipalsukan. Saya hanya tahu pada tanggal 10 waktu saya jemput itu, yang mana saya palsukan. Dia bilang,
Girik 1906, terus 5047. Itu bukan aku yang malsukan. Kok tangkap lah yang malsuin kalau memang itu palsu. Kenapa? Itu gak ada urusannya sama aku. Tapi dia tidak peduli. Nah, artinya apa? Ini kalau menurut saya ini adalah rusaknya tatanan hukum kita di negeri ini oleh oknum aparat yang buat. Jadi ceritanya langsung dijemput, tiba-tiba dijemput Ya, begitu, Pak? dia jemput diserahkan kepada Kajati melalui Kajari gitu. Dan kemudian akhirnya Langsung dijebloskan. Saya ke Rutan Salemba, istri saya ke Rutan Pondok Bambu. Nah, apa hubungannya kok sampai Ke suami Polda, ke istri? Polda. Kok sampai suami istri ditahan ini? Kalau ibu apa permasalahannya? Ya, jadi gini, Girik yang 1906 itu transaksinya ke ibu. Ya. Atas nama Atas ibu. Saya cuma atas nama saja Mas Salita. Atas nama PPJB-nya.